Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Semua para pemirsa, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma innaka Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin lahalihim wa ashabihim ajma'in. وأن تعمرنا القرآن ونحلة البنات بفروعهما يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا حي يا قيوم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak-bapak kita sebelumnya minta bacaan Fatihah untuk silaturahmi baik yang mau bergabung terus bergabung. Nunggu MC juga nih. Nunggu MC apa jaga kuning nih. Amin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, murah rezeki yang halal barokah, segera bisa menunaikan haji, menunaikan umrah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian kita pada malam niki sampailah kepada babun najasat, membicarakan tentang hal-hal yang najis, agar kita semua tiang pelunggom sami bisa menjaga diri dan menghindari hal-hal yang najis. Nikalah bab, nikalah permasalahan yang kita akan aji pada malam ini. Qala al-musannifu wan nazimu rahimahullah, al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu. Beliau menyebutkan hal-hal yang najis. Pertama adalah al-muskir, semua yang memabukkan, al-ma'i'u yang bersifat cair adalah hukumnya najis. Kalau tidak cair, tidak najis, tapi tetap haram dikonsumsikan. Misalnya apa arani? Pil-pil ekstasi misalnya, tidak najis, cuman hukum mengkonsumsikannya
minumnya, menelannya sama, haram, tidak ada bedanya. Tapi karena masalah kita mungkin adalah hal yang najis, hukum semua yang muhaddirat, semua yang memabukkan, narkoba adalah najis jika ma'i'u, jika dia cair. Kalau cair, najis. Beram, najis. Tuak-tuak, najis. Merek-merek apa namanya niku, najis. Najis doang selama dia cair. Okay? Dari itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan yang namanya khamr. Al-khamru ma khamarul aqla. Nabi tidak menyebutkan namanya. Kan makin terlalu banyak namanya. Ara-aran berem, ara-aran tuak, ara-aran whisky, ara-aran apa yang haram, Bapak Tuan Misri doang yang naon. Siapa? Nginem haran, ara-aran nginem ya. Nabi namanya terlalu banyak nama niku. Nabi hanya mendefinisikannya secara umum. Al-khamru ma khamaral aqla. Selama minuman, selama napi pun modelnya khamaral aqla, merusak akal, menutup akal, menghilangkan kesadaran, maka nike namanya khamr. Maka nike hukumnya diharamkan. Maka nike hukumnya najis jika cair. Siapa yang minum minuman keras yang memabukkan, sama hukumnya, sama najisnya dengan dia minum air kencingnya. Pada lah separuh waktu tiang-tiang sekolah dulu, masa-masa SMA, masa aliyah, sama mabuk-mabuk noleh botol, itu menek tu bareng. Setelah ngenem demak nek botol no, menek noleh botol no ibu-ibu. Menek nilai botol, beng nek batur, tenem si batur. Kan pada selai 5 lekor belum. Nggih? Namanya orang tak sadar pelongkong sila. Namanya orang mabuk. Jangan pelongkong mengatakan lah teganya, main angan dan sadik batur penek, karena orang sudah khamarul aqla. Hakalnya hilang, hakalnya tertutup, akal sehatnya sudah tidak normal kembali, maka wajar dia tidak punya perasaan, dia tidak punya naluri, dia tidak punya rasa kasih sayang kepada teman dan saudaranya, sehingga teganya dia menek le botol nike bun sadik batur malik. Lah ni pacuan pengeneman barhen. Lagu sabun enem penek batur. Tapi ada yang lucu, ada cerita jamaah dari Brunei Darussalam. Arak jamaah leman Brunei Darussalam, singkat cerita, dia kencing di botol Sprite, botol kaca nike, ieu ton menek. Tatkala menek tamen penek kan? Jerak-jerakan menek di sogol. Dat nani Pak Tuan Misri. Angkat nedat karena biasa lamun dekah menek lo kasih remokoh. Nggih? Nggih, jadi ndak bisa keluar lekan anu nike, lekan botol nike. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak sopan, kencingnya tidak sesuai dengan syariat, ajaran, sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam iza aradal hajata fazahabal mazhaba. Tatkala desida Nabi kayun kencing, buang air kecil maupun besar, beliau pergi ke mazhab, tempat yang tertentu. Itu cara dianjurkan oleh desida Nabi. Jangan tempat terbuka, jangan tempat yang dilihat orang, jangan di tempat yang mengganggu orang. Nika ajarannya desida Nabi. Nika sunnahnya tatkala kita kencing, ada seorang hamba Allah kencing le botol. Tatkala nuah tamu selesai menek di sogol datnya. Gopoh nani berembe tanek lekak.
nek pantok bahaya kan pecah botol no barek berembe nasib pen barek semeton jari ni ke. Singkat cerita akhirnya dibawa ke hospital, dibawa ke mustasfa, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Tak kala datang rumah sakit, napi yang terjadi disambut oleh perawat, disambut oleh dokter sak cantik-cantik. La sere nadat Pak Tuan Misri. Sirin dit milih sugul lagi. Bahaya ni. Akhirnya dibius dia apa ibu? Disuntik bius, tedem, paleng, milu tedem mendah semetonan. Jelas pun tertarik menu selesai permasalahan. Tak perlu dioperasi. Bayangkan kalau dipantok, dipecahkan gedah kaca, botol kaca ni ke akan berakibat fatal. Napi hikmah yang kita ambil adalah itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Salah satu ciri tandanya Allah cinta kangen kepada panjaknya, ibtalahu, diberikan ujian, diberikan peringatan oleh Allah agar dia sadari kesalahan yang dia lakukan. Pelungguh berdusta, pelungguh mengakalan dengan langsung ketangkep polisi misalnya. Cirinya Allah cinta kepada pelungguh. Sebab ditangkap dia bertaubat, dia mengakui, dia menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan. Bayangkan dia nyopet, dia maling, dia nipu, tidak ditangkap, tidak senap, wajib penulangan malik. Wajib penulangan malik. Menik entan nyopet nani, marantan selipakan Labuan Lombok ini. Dia praktikkan berhasil. Akan tetapi ditangkap langsung oleh Pak Polisi, otomatis orang nikah akan sadar, orang nikah akan bertaubat. Nikahlah contohnya apa yang telah disinyalir, apa yang telah dijelaskan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Salah satu ciri tanda Allah cinta kepada hambanya, ibtalahu, dia berikan peringatan, dia berikan ujian agar dia sadar terhadap apa yang dia lakukan. Jangan pelungguh berkecil hati. Justru apabila melakukan kesalahan, tidak ada teguran dari Allah, nike namanya istidraj. Bahasa tiang pelungguh seolah-olah misi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bagus. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jika ada orang melakukan kesalahan, penipuan tapi lolos, nike namanya istidraj, untuk menambah siksanya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Makanya jika pelungguh diberikan peringatan oleh Allah, sadarlah, ingatlah, nike cirinya, tandanya Allah cinta. Ciri tandanya Allah ingat, kangen kepada pelungguh. Pelungguh makan, yang pelungguh kunyah bukan nasi. Lagu elak tebut anget, kakok te elak kemarak bahasa Sasa. Ingat, itu teguran, peringatan dari Allah. Mungkin pelungguh lupa membaca doa makan. Pelungguh membaca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pelungguh baca doa makan, membaca bismillah, tapi nike juga bisa peringatan, teguran dari Allah. Mungkin pelungguh tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelungguh sana. Kita kembali kepada pengajian kita, bahwa yang didefinisikan oleh Nabi yang namanya khamar nikah adalah yang menghilangkan akal. Napi pun bentuknya, napi pun namanya, napi pun modelnya, tetap hukumnya adalah najis jika dia ma'i'u, jika dia cair. Jika tidak cair, tidak najis, tapi hukum memakannya
mengkonsumsinya adalah tetap haram. Al-khamru ummul fawahish, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dijelaskan. Nabi maknanya yang namanya narkoba, yang namanya minuman keras adalah ummul fawahish, induk, ibu lekan semua kejahatan yang ada di atas dunia ini. Bayangkan pelonggom, kalau akal nike sudah hilang, tidak ada nilai dan harganya yang pelonggom jari manusia panjang Allah Ta'ala. Tiang pelonggom lebih mulia dari binatang. Napi sebabnya karena pelungguh punya akal sehat. Kalau body jadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah, niscaya sampai lebih mulia kanca tiang pelungguh sana. Bayangkan manuk ayam nike jamaah sami, setiap malam dia melihat malaikat. Setiap ayam nike ngungkung kukur gelugak, dia melihat malaikat. Saya pelungguh-pelungguh sadir yang pernah melihat malaikat. Tidak ada. Berarti manuk lebih saleh, lebih hebat kan tiang pelungguh sama. Akan tetapi tiang pelungguh lebih mulia dari manuk karena pelungguh punya akal yang sehat. Dengan akal nikelah, akal yang sehat nikelah pelungguh bisa mengenal Allah. Pelungguh bisa mengenal diri sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Manuk bisa dia melihat malaikat, tapi dia tidak punya akal yang dia gunakan untuk ma'rifatullah. Sampai punya body yang besar, gajah dan lain sebagainya, bodinya Masya Allah, dia bau bandingan kan tiang pelungguh sami. Tapi di tiang pelungguh lebih mulia karena pelungguh sami punya akal. Sapi yang punya body yang besar, tidak dia gunakan bodinya untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jika akal nikah hilang, maka orang nikah tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itulah al-khamru ummul fawahish, yang namanya minuman keras atau sesuatu yang menghilangkan akal adalah ummul fawahish, induk dari segala dosa kesalahan yang ada di atas dunia ini. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita bahas masalah yang memabukkan, pelungguh mungkin perlu tahu hukum. Apa hukum tolaknya orang yang mabuk? Sering terjadi tatkala suaminya mabuk, tatkala suaminya hilang akal, sang istri ngamuk ke senina. Simbeli berem jarak, lagu simbeliang ke ikan, simbeliak kanduk, isin pawon jak endara. Bertengkar dia, terjadilah perceraian. Sementara yang laki, sementara suami nikah tidak sadar, tidak punya akal yang sehat alias mabuk. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Dirincikan di dalam hukum fikih bahwa iza ta'ammada waqa'at talaqu wa illa fala. Nabi maknanya, jika dia sengaja mabuk lalu dia menceraikan istrinya, apapun sebabnya, mungkin karena istrinya jagur dia, istrinya Nabi namanya marahi dia, protes dia, tegur dia, Nabi pun penyebabnya perceraian nikah, asalkan suami nikah mabuk dalam keadaan sengaja, maka jatuh tolaknya. Akan tetapi jika yang mabuk nikah menceraikan istrinya sementara mabuknya tidak sengaja, tidak jatuh talaknya. Ambil contoh, ndin tahun para neteh
Para nek Coca-Cola bun enem mereka ngenem si Ustaz Jumahir. Din payah ambu-ambu tono nek langsung buik segelas langsung tele mabuk dia. Langsung dia ceraikan istrinya. Maka tidak jatuh talaknya. Napi sebabnya karena mabuknya tidak sengaja. Akan tetapi jika mabuknya sengaja, memang pesta, sengaja dia konsumsi miras, dia tahu ini adalah minum, mabuk, teler dia, datang istrinya, bertengkar dengan istrinya, dia cerai istrinya, maka jatuh talak. Gampang entapal nggih. Lamun sengaja mabuk, jatuh talak. Lamun dia sengaja mabuk, tidak jatuh talaknya. Gampang untuk dihafal. Hukumnya jika terjadi di keluarga, di tetangga pelungguh, atau siapa saja nanti, siapa tahu ada yang bertanya kepada pelungguh, maka menjawabnya seperti ini. Al-muskirul ma'i'u, termasuk barang-barang yang najis adalah segala hal yang memabukkan tapi bersifat cair. Andaikan di sejadah pelonggong kena percikan minuman keras, maka wajib disucikan itu. Wajib disucikan. Misalnya di sejadah pelonggong, di tikar pelonggong, di karpet pelonggong, di kursi pelonggong, di meja pelonggong, di gelas pelonggong, karena kena percikan tetesan daripada minuman keras, maka wajib hukumnya pelungguh sucikan. Wajib hukumnya pelungguh bersihkan. Karena muskirul ma'i'u, segala yang memabukkan dan cair, hukumnya minan najasati, termasuk hal-hal yang najis. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau yang namanya nama kitab beliau, lupa tiang nama kitabnya niki, Mukasyafatul Qulub. Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan tiang pelunggong sami di kitabnya Mukasyafatul Qulub, termasuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dia puasa Ramadan, sekalipun dia Idul Fitri, Idul Adha, sekalipun dia tunaikan zakat fitrah, sekalipun dia rajin salat tarawih, rajin berimpak, rajin bersedekah, tapi dia belum taubat dari mudminu khamrin, belum taubat dari minuman keras sampai akhir hayatnya, maka orang nike tidak termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nike pesan wasiat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di masa mudanya mabuk, tapi di masa tuanya bertaubat, ndak masalah, tobat taran. Nikah yang dimaksud adalah sampai akhir hayat dia belum taubat dari minuman keras. Nikahlah yang termasuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah namanya mudminu khamrin, orang yang belum taubat dari minuman keras. Yang kedua, pesan wasiat dari Imam Ghazali, nasihat dari Imam Ghazali, orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun rajin puasa, zakat, haji, ibadah, rajin dia, tapi ada yang kedua pada dirinya, tidak diampuni dosanya. Pertama tadi mudminu khamrin, yang kedua adalah aqin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang durhaka kepada mertuanya, orang yang durhaka kepada gurunya. Rajin berjamaah, rajin bersedekah, rajin puasa, rajin tarawih, Idul Fitri paling dulu tahun tukur, tapi dia masih durhaka kepada orang tuanya.
durhaka kepada mertuanya, durhaka kepada gurunya, orang nike tidak bisa tergolong orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Tapi orang nike termasuk orang yang tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana caranya supaya dosanya diampuni oleh Allah? Ya minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf kepada mertuanya, minta maaf kepada guru-gurunya. Banyak yang lihat di Lombok niki jamaah sami, dia sangka wajib berbakti hanya kepada orang tua. Dia tidak tahu bahwa sebagaimana wajibnya berbakti kepada orang tua, seperti nike juga wajibnya berbakti kepada mertua dan guru. Mertua pelungguh ibu-ibu, biasa ibu-ibu girang noak ajak mentawak. Ndek mana? Nganggut ni ibu ni budi. Tentu natan dek. Ia doang sa biasa cekcok. Nggih? Ini nak arak mama sekek dua. Tapi kebiasaannya. Nggih? Karena itulah pelungguh-pelungguh yang sudah ngaji, sila sebagaimana pelungguh berbakti kepada orang tua, ibu dan bapak, seperti nike juga wajib kita berbakti kepada mertua, baik yang laki maupun perempuan. Lamun dengan tawaan, masya Allah, dia cintai, dia hormati. Lagu lamun mentawaan jak kaper-kaper nek misal, na'udzubillah. Oh, tak bisa. Sekalipun temati di julun Ka'bah, sekalipun bilang jelo tawaf elek Ka'bah, tapi masih durhaka kepada mertua, masih durhaka kepada guru, masih durhaka kepada orang tua, orang ini tidak bisa dikategorikan orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Tapi orang ini masih dalam golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh-pelungguh yang masih mertua pelungguh, silahkan kesempatan pelungguh untuk berbakti kepada mertua. Lebih-lebih pelungguh yang masih punya orang tua, sila kesempatan emas bagi pelungguh untuk berbakti kepada orang tua. Lagu wah ninggal mertua saya, orang tua meninggal, mertua meninggal, masih ada cara untuk berbakti kepada orang tua maupun mertua yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Pertama, biadai wasiyatihima, pelungguh tunaikan wasiatnya. Nabi pesan wasiat orang tua pelungguh tadi adik patuh-patuh kaji semeton dalam mak tati, wajib pelungguh ni tunaikan. Anak lamun kemati jemaah bangkat searak nu kebon searak di pinggir jalan, serahkan ke masjid, serahkan ke panti asuhan, maka wajib hukumnya pelungguh serahkan. Anak apapunlah sila model pesannya, model wasiatnya, wajib pelungguh sampaikan, wajib pelungguh tunaikan. Yang kedua, ini cara berbakti kepada orang tua maupun mertua yang sudah tiada. Yang kedua adalah dengan cara pelungguh biwusli wuddihima. Nabi bahasanya tiang pelungguh dengan cara meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua dan menutupi kekurangan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Misalnya orang tua mertua nikah ronden pacu, girangan tipu dengar, girangan ngakalah, jarang ke masjid, berjumat abot. Silahkan kekurangannya nikah pelungguh tutupi dengan cara bagaimana? Dengan cara lakukan kebaikan, sehingga orang akan berkata, lah amaknya bengel lah, anaknya buku pacu jari nan. Maka dengan kebaikan pelungguh, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, dengan kebaikan pelungguh menutupi kejelekan-kejelekan yang ada pada orang tua.
Amak lain dia buk tahu nadong gak anton datang jok masjid jeluh hari raya doang. Masya Allah anak kenyak nani, Masya Allah luar biasa rajin berjamaah ke masjid. Berarti dengan ibadah yang pelunggum sami lakukan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua. Ini namanya biwusli wuddihima, meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tua atau mertua. Andaikan orang tua pelungguh, mertua pelungguh merajin bersedekah ke anak yatim piatu, pelungguh juga wajib hukumnya meneruskan kebaikan orang tua. Andaikan orang tua pelungguh merajin dia berjamaah di masjid, wajib hukumnya juga pelungguh-pelungguh untuk meneruskan kebaikan orang tua agar tidak tergolong aqin liwalidayhi, durhaka kepada orang tua. Bukan namanya durhaka ni ke bapak ibu, menampar orang tua, bukan sebatas ni ke namanya durhaka kepada orang tua. Tidak meneruskan kebaikannya juga durhaka. Tidak menutupi kekurangannya termasuk kita durhaka. Agak berat papa ni yang gitu. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada adalah biddu'ai ilaihima, dengan cara pelunggung doakan mereka. Allah sampai mewariskan kepada tiang pelunggum sami sebagai orang beriman doa kepada orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai diwariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya pelungguh-pelungguh yang sudah orang tuanya tiada, wajib hukumnya kita doakan orang tua, minimal dengan Al-Fatihah sila. Mudahan orang tua saya diampuni dosanya, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudatun min riyadil jannah, mudahan dilapangkan kuburnya, bebas pelungguh mohon kepada Allah. Al-Fatihah. Ini cara berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya yang keempat adalah dengan biadai wajibatihima, dengan cara melanjutkan kewajiban-kewajiban yang orang tua kita belum sempat tunaikan. Misalnya ada utang, wajiblah sebagai anak untuk melunasi hutangnya. Orang tua pelungguh belum haji, orang tua pelungguh belum umrah, siapa yang punya kewajiban? Tiang pelungguhlah sebagai anak. Tiang pelungguh sebagai anak-anaknya yang wajib untuk tunaikan dia, bebaskan dia dari kewajiban haji maupun kewajiban umrah jika ada rezeki lebih. Lagu lamun miskin dia wajib. Ia tak maulah tenik. Miskin pelungguh. Lamun dia lalu markir dia mau benasi. Lamun dia lalu buruh dia mau benasi, maka pelungguh tidak wajib menunaikan haji dan umrah bagi orang tua. Akan tetapi jika pelungguh punya rezeki yang banyak, punya mobil yang mewah, rumah yang megah, rezeki pelungguh alhamdulillah banyak, wajib hukumnya sebagai anak untuk membebaskan orang tua dari kewajiban, tuntutan kewajiban haji dan umrah. Itulah yang dikenal dengan istilah badal haji, badal umrah. Berkenaan badal haji, pelungguh cari keluarga yang di Mekah, telepon dia, tanya dia, berapa saya bayar untuk hajikan orang tua saya. Pelungguh tanya dia, berapa biayanya? Kalau ada keluarga, kan banyak mungkin TKI, TKW, keluarga-keluarga yang sekolah di Mekah, alhamdulillah banyak. Kayak tahun kemarin, gambarannya nih ke, yang tahun kemarin tiang dengar 20-25 juta nih ke biaya untuk yang namanya badal haji dan badal umrah. Kalau umrah aja, murah umrah aja 2 juta bisa kalau umrah doang.
Tapi kalau haji mahal. Karena di Mekah pelonggong, orang Mekah pun sekalipun tinggal di Mekah bayar lagi. Namanya tasrihul hajj, izin untuk haji. Jangan pelonggong sangka orang Mekah gratis haji pelonggong. Bayar dia. Berapa dia bayar? 8.000 real untuk kelas VIP. Yang 8.000 real kurang lebih 26 juta. Dengan hotelnya, dengan bisnya, dengan kemahnya, dengan makan minumnya. Sakmuraan sekedik arak endah 10.000 real. Berapa 3.000 real? Sekitar 13-an juta. Itu biayanya. Kenapa tiang jelaskan seperti ini ke? Supaya pelonggong tidak tertipu. Terserah, tanya keluarga pelonggong. Tanya siapa yang pelonggong kenal. Sahabat, hande tolan. Mungkin ada kenalan pelonggong, keluarga pelonggong yang anaknya sekolah di Mekah atau di Madinah. Silahkan tanya dia. Tapi ini kelah standarnya 20 juta. Lamun seh-seh gawe aja lain neno sekedik pelonggong. Misalnya kita minta izin sama syekh ini, minta izin sama sayyid ini, minta tolong, minta bantuan ke habib ini, sayyid ini, biasanya dia agak naikkan sekecil. Okay? Bisa tembus 25 juta, bisa 30 juta, dia semel bergak-bergak kaca syekh jaenda. Kecuali lamun Syekh Muzani akan tahu pelau pedahayaan dah. Okay? Ada Syekh Labuan Lombok ni aja kan tidak onek. Lagu-lagu Syekh Mekah berembe tentang ben wah guru, ben wah masaih, ben wah sayyid lah dia semel dia. Kendeng ngarak selai juta bai bahasa apa teh uni. Dia semel. Ya resiko deno lamun suruh syekh. Ya resiko lamun suruh masaih-masaih kita. Lagu-lagu bija jari keluarga-keluarga yang bau bergak-bergak bar. Dia bau kurangan sekedik lah. Yang kelalu ndek luik mau tahu empat nan ini bisa saja pelonggong beralasan seperti itu. Tapi jamaah sami yang matur seperti ini ke supaya ada gambaran bagi pelonggong-pelonggong agar tidak tertipu. Karena luik lalu cara batur makin 5 juta bani gawean dengan haji tidak masuk akal. 5 juta Sid ejen haji saja tidak bisa 5 juta. Berarti ini besar kemungkinan unsur penipuan. Tidak mungkin. Ini sebabnya yang jelaskan tadi paling murah 3.000 real. Berapa nih sekitar 14 juta. Tergantung penukaran. Makin 4.300 penukaran real. Kan baru seminggu tiang pulang nih pergi umrah. Penukarannya 4,3. Okay? 4,3 wasilah. Jadi pira jari ni ke 4.300 4.300 rupiah yang 1 real. 1 real Mekah sama dengan uang tiang pelonggong 4.300 real. Ia ajin kepeng makan dan ajin kepeng tersilat. Mahal dia, okay? Nah, kalau 3.000 Masya Allah, berarti 14-an juta. Bu 10 juta ending. Kan dah masuk akal ni ke. Apa jadi ongkos itu karopah. Apa sini beli akhirat. Apa sini ngorban. Menu-menu. Kalau dia kena dam, apa sini beliin. Tak masuk akal ni ke. Mawana ni ke pelonggong harus jaga, harus waspada. Tapi jika ada orang yang lillahi ta'ala membantu pelonggong, alhamdulillah. Kan luar biasa. Nggih, tapi kita berbicara standar kebiasaan. Nggih, supaya pelonggong tidak terjadi tipuan. Misal wah ndek gawe embel lah ngade tahun pelonggong tahun sila. Pelonggong bayar 10 juta, pelonggong bayar 30 juta. Wah ndek gawe embel lah ngade tahun. Pelonggong di Lombok, ni tu Mekah tahu. Dari mana pelonggong makan tahu? Di sanalah perlu namanya kepercayaan. Nggih. Kenapa ke sana? Kita lanjutkan iki. Al-muskirul ma'i'u wal khinziru. Demikian juga yang kedua termasuk kata Imam Ghazali dulu. Kita lanjutkan pesan wasiat Imam Ghazali.
bahwa termasuk orang yang tidak bisa diampuni dosanya adalah orang yang akin liwalidayhi, durhaka kepada orang tuanya. Yang pelungguh yang sudah meninggal orang tuanya, cara berbakti adalah dengan cara menunaikan wasiatnya, kita doakan dia, kita lanjutkan kebaikannya, tutupi kekurangannya. Yang keempat adalah kita berusaha bebaskan dia dari kewajiban-kewajiban yang belum mampu dia tunaikan, seperti hutang. Wan sandak bangkat terjaga, dia man mau tebus pelungguh masa wajib. Dia man haji, dia man umrah, siapa yang wajib? Yang pelungguh sebagai anak. Tapi syaratnya jika pelungguh mampu. Lamun dia mampu, dia wajib. Tidak wajib kalau tidak mampu. Nah, ia kelebihan terjadi dengan miskin. Bersyukurlah kalau jadi miskin. Miskin, alhamdulillah. Dia telah wajiban gawe namat haji dan umrah. Tapi kalau pelungguh kaya, ada rezeki, maka hukumnya wajib. Wal khinziru, dan yang kedua termasuk yang najis adalah khinzir, sudah ma'ruf, babi. Babi ini adalah semuanya najis. Rambutnya, bulunya, giginya, tulangnya, darahnya, air liurnya, kencingnya, kotorannya, semua najis. Ma'ruf sudah nikah. Wal kalbu, demikian juga dengan anjing. Semuanya adalah najis. Rambutnya, bulunya, kukunya, air liurnya, kencingnya, kotorannya, darahnya, dagingnya, semua najis. Ma'parihima, demikian juga termasuk yang najis adalah apa saja yang keluar dari keduanya. Apa saja yang keluar dari anjing dan babi, hukumnya sama dengan anjing dan babi. Misalnya andaikan sekarang ada anjing yang melahirkan manuk, maka manuk nike sama hukumnya dengan anjing atau babi. Bisaleman subul. Misalnya ada babi sekarang yang melahirkan, yang menjadi anaknya misalnya marmut, maka marmut nike sama hukumnya dengan babi nike. Gampang menghafal hukumnya. Napi saja yang keluar dari anjing dan babi, maka hukumnya sama dengan anjing dan babi. Jadi, baik yang biasa maupun yang luar biasa. Yang biasa kencing, kotorannya, darahnya, air liurnya biasa. Tapi ternyata yang keluar dari anjing ini ke kucing, manuk, ayam yang keluar sila. Bagaimana? Sama hukumnya dengan anjing dan babi. Pelungguh tidak boleh makan, pelungguh tidak boleh gorok dia. Hukumnya adalah najis. Nika maknanya wapar ihima, apa saja yang keluar dari anjing dan babi. Selanjutnya, kapankah anjing dan babi nika menjadi najis? Jawabannya adalah jika yang disentuh atau yang menyentuh salah satunya basah. Kalau sama-sama kering tidak najis. Misalnya tangan tiang kering, niki anjing tiang elus-elus dia, tidak najis karena sama-sama kering. Atau ada anjing misalnya pelunggum pakai sendal pelunggum lempar pakai sendal pelunggum, tapi sendal pelunggum kering, tidak najis sandal niki. Atau ibu-ibu ada anjing yang masuk ke rumah pelunggum, masuk ke teras pelunggum, kalau anjingnya kering, terasnya kering, maka tidak menjadi najis. Bagaimana dengan anjing-anjing yang keliaran itu? Wahjuk rurung, wahjuk peken. Lamun hal seperti ini tidak bisa kita hindari. Namanya ya ummul balwa, terlalu merata tempatnya. Yang kedua, masyakkatul ihtiras, tidak bisa kita hindari. Maka jika hal ini kejak, siapa yang wajib membersihkannya? Cukup hujan jadi bersihan laut. Saya kau bersihan sila, lampak rorong terlalu bersihan, tak mungkin. Hal tatkala seperti ini yang terjadi, maka
kita serahkan kepada Allah, membersihkan nanti melalui hujan. Karena ini kesimpulannya, bahwa baru menjadi najis kapan? Jika salah satu dari keduanya yang menyentuh atau yang disentuh basah, baru menjadi najis. Kalau sama-sama kering, tidak menjadi masalah. Pertanyaan ini, apakah orang yang sudah haji saja dipanggil haji? Kayaknya sudah ini. Setelah pulang dari Mekah, bagaimana orang yang umrah? Apakah bisa dipanggil haji? Sudah kayaknya ini. Istilah haji itu hanya istilah Indonesia. Nabi kita apakah pernah pelungguh panggil haji? Peringatan maulid Nabi besar kita Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia dua kena menang. Sebut Abu Bakar wakan Haji Abu Bakar, Umar Utsman, atau Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam-imam yang lain, tidak pernah tiang mendengar disebut hajinya. Imam kita Haji Syafi'i, dia tuah mendengar. Kenapa? Karena istilah haji adanya di Indonesia. Dengan Mekah darat tulisan aran haji pelonggo, padahal bilang tahun haji. Batur Lombok lah baru sekali lalu duk Mekah, nu pun belum tentu kena tawaf. Nggih? Wah haji. Kayak no nggih. Nah jadi tidak bisa kita berbangga bahwa pernah pergi ke Mekah, benar ndak tawaf pelonggo, benar ndak sa'i pelonggo, benar ndak wukuf pelonggo, benar tidak wudu pelonggo. Wudu doang tersalah, betane sahaji itu. Kasihan tiang lihat jamaah-jamaah haji yang tidak punya pembimbing. Bilangan ini mulai berniat tawaf, motor dengan milun motor. Tatkala kita tawaf tidak bisa kita menghindari sentuhan. Lihat ini dia berkenturan, si padat dengan tawaf. Nina mamwe bersentuhan kulit, batal wudu tersilap. Kalau pelungguh tidak dibimbing bagaimana cara wudu yang anti gores. Wudu bersentuhan tidak batal. Ia dia tahu bagaimana mau sah hajinya. Coba wahjuk Mekah wasilah. Makanya tidak bisa kita berbangga, apalagi sombong na'udzubillah dengan pernah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah kan tiang balu kali ke tiang haji. 8 tahun tiang di Mekah Al-Mukarramah, selalu menjadi pembimbing jamaah haji. Kasihan teboya keluarga semeton jari tak punya pembimbing. Tamun juk jeding bapak ibu, tamun juk jeding, masuk ke jeding bareh yen menek, ihramnya kena percikan. Bagaimana pelungguh sah untuk tawaf ibadahnya, sa'i hajinya berbeda sah. Masalah najis saja tidak lulus. Gambarannya berat yang namanya haji ini. Makanya berusahalah pelungguh-pelungguh minimal telekan KBIH, minimal ada bimbingan haji ini. Jangankan haji, umrah saja, umrah masya Allah kasihan yang lihat. Tatkala kita umrah atau haji, elek pesawat kira jam pelungguh kasih wak jam pelek pesawat melin temenek bareh masuk ke WC yang ada di pesawat, searan temenek le pesawat sila baru temenek ngecok ke kapal nu burung subul pendek. Ini pakaian ihram ini kena percikan kencingnya, bagaimana mau sah sila? Di sanalah tanggung jawab daripada sang pembimbing. Di sana beratnya dunia akhirat bagi sang pembimbing jamaah umrah maupun jamaah lebih-lebih jamaah haji. Siapa yang punya tanggung jawab? Ya pembimbing nikah. Pelungguh jadi pembimbing. Berapa jamaah yang pelungguh membimbing? 10 orang, 50 orang tanggung jawab pelungguh. Sah ndak caranya wudu? Benar ndak caranya berniat? Kena ndak lekan mulai tawaf? Bagaimana sa'inya, bagaimana tahallulnya, bagaimana yang lainnya. Itulah beratnya jari pembimbing. Berat Bapak ini. Okay? Nah dari itulah makanya berusahalah kalau pelungguh margi haji sila melalui KBIH. Pelungguh yang punya kelebihan rezeki sila
dengan ONH plusnya akan nikah nggih? Silahkan, tergantung keadaan. Yang paling utama adalah pembimbing. Soal lamun teh manasik lek Lombok 1 bulan manasik diajar haji umrah, datang ke Mekah belengut tema karena ramenya orang. Lamun arah pembimbingnya kan arah badak tu arah nggih. Lagu Aisyah niki nggih. Yang terakhir nikah, apakah jatuh talak seorang suami yang mentalak istrinya secara umum atau kinayah? Istri yang minta cerai, suaminya mengatakan terserah apa maumu. Semua lapas yang tidak jelas namanya kinayah, baru jatuh jika ada niatnya talak. Oleh njuk balik nama metu. Bosan ke isi nikah namanya kinayah. Jika lapas yang dia ucapkan tidak ada ucapan kalimat cerai, talak, megat, maka termasuk dalam kinayah. Baru jatuh jika niat. Jika mengatakan kepada istrinya, saya bosan denganmu, kinayah namanya, baru jatuh menjadi talak. Tatkala dia ucapkan, hatinya adalah disertai dengan niat untuk mencerai istrinya. Hanya melampiaskan marah, tidak jatuh talaknya. Pendak kisi mulik betul aluh. Tapi karena jengkel, tidak ada niat untuk mentalak, ya tidak jatuh. Itu namanya kinayah. Akan tetapi jika lapasnya bersifat soreh, jelas, saya ceraikan kamu sekalipun tanpa niat, tetap jatuh. Dia perlu juk niat. Kalau ada lapas-lapas, talak, cerai, megat dan lain sebagainya. Nah, sekian pengajian kita, insyaallah nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allah faqihna fid din, Allah faqihna fid din, Allah faqihna fid din, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina, fa inna ma la naqama zidna ilman wa alikna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih. Allahumma berikan hadilah sabit rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.